Selamat pagi. Ya, maafkan baru pindahan jadi nggak baru sih, cuman beres-beres sebulan lah ya. Rumah itu sudah mulai dikosongkan, mulai ditinggalkan, dan mereka mencari tempat kediaman baru yang tidak lagi bertempat tinggal di rumah tersebut. Ya harusnya dikomunikasikan bahwa karena sesuatu dan lain hal, apapun alasannya, kami pindah bersama-sama dengan anak. Jadi kalau misalnya ayah mau cari anak-anak sekarang ada di sini. Ini yang fair. Bukan artinya itu kita merasa itu anak kita sendiri tanpa ada ayahnya, dan kemudian akhirnya kita pindah-pindah saja. Drama antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali menjadi sorotan setelah beredar kabar yang cukup mengejutkan. Ya, ex-personil Cherry Bell itu disebut-sebut telah meninggalkan kediamannya di kawasan Cilandak, usai rumah tersebut kerap didatangi oleh pihak debt collector. Kabar ini pun langsung mendapat tanggapan dari pihak Ruben. Menurut Minola, Sebayang sebagai kuasa hukum, ia mengatakan jika kedatangan penagih tersebut berkaitan dengan cicilan mobil yang mengalami keterlambatan pembayaran selama kurang lebih 3 hari. Namun justru dari kejadian inilah muncul tanda tanya baru. Pihak Ruben mempertanyakan mengapa penagihan dilakukan ke rumah di Cilandak, sementara alamat yang tercatat dalam dokumen pembelian kendaraan justru merupakan kediaman pribadi Ruben. Selamat pagi. Ya, maafkan baru pindahan jadi nggak baru sih, cuman beres-beres sebulan lah ya. Jadi begini, debt collector itu tidak akan pernah dikirim oleh bank kalau itu berkaitan dengan masalah kredit macet. Ya, di mana sih ada debt collector? Tapi kalau misalnya itu berkaitan dengan masalah kendaraan, mobil, mungkin masih ada beberapa debt collector yang berkeliaran, karena di dalam kontrak leasing itu biasanya kan ada juga kuasa untuk menarik kendaraan. Jadi debt collector itu pasti tujuannya adalah menarik kendaraan. Pernah nggak ada debt collector datang ke rumah orang kredit macet untuk menarik rumah? Nggak ada. Pasti prosesnya adalah proses yang melalui mekanisme hukum. Ya, lelang misalnya salah satu diantaranya gitu loh. Jadi bukan dengan debt collector. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi itu, ya. Mau 15 orang, mau 20 orang, mau 500 orang, buat apa debt collector keliling-keliling di rumah tuh ngapain gitu loh. Rumahnya nggak akan kemana-mana. Sertifikatnya lagi dijaminkan. Kan begitu. Jadi kalau memang misalnya ada apa-apa, ya panggil orang yang berhutang. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terus kemudian kalau memang tidak ada restrukturisasi atau tidak ada keringanan, tidak ada negosiasi, tinggal lelang rumahnya. Bukan dengan mengirim orang ke lokasi rumah tersebut. Jadi kalaupun ada situasi seperti ini, kan patut diduga ini pasti kan udah akal-akalan untuk mencoba memframing suatu situasi dan kondisi. Karena saya yakin banknya nggak akan mungkin mengambil tindakan yang sekonyol ini. Ya, dan kami sendiri sebagai klien kami sendiri sebagai orang yang menandatangani akad kredit tersebut juga tidak pernah dipanggil oleh banknya misalnya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan Ruben bukan orang yang susah untuk ditemuin. Dia orang yang dikenal oleh masyarakat, public figure. Artinya kalau memang niatnya itu adalah ingin mencari Ruben, tinggal datangi Ruben aja kok. Dia tahu kan di mana kerjanya setiap hari gitu loh, di mana keberadaannya. Jadi nggak usah pakai akal-akalan drama-drama, kirim-kirim orang yang seolah-olah debt collector keliling-keliling di rumah. Akhirnya kemudian itu dijadikan alasan kami tidak berani lagi tinggal di tempat itu karena ada kondisi yang seperti ini. Ini lebay banget kalau menurut kami. Sementara itu, rumah yang kini ikut terseret dalam polemik tersebut diketahui merupakan hasil renovasi yang dikerjakan oleh ayah kandung Sarwendah. Tak tanggung-tanggung, proses renovasi rumah itu disebut menghabiskan biaya hingga sekitar 11 miliar rupiah. Sebelum hubungan Ruben dan Sarwendah diwarnai berbagai persoalan seperti sekarang, urusan cicilan rumah tersebut disebut tak pernah menjadi masalah. Bahkan setelah keduanya resmi berpisah, Ruben dikabarkan masih terus menjalankan kewajibannya dengan membayar cicilan bank
yang nilainya mencapai lebih dari 370 juta rupiah setiap bulannya. Kebetulan kontraktor yang membangun renovasi itu adalah keluarga S sendiri, ya. Jadi mohon maaf, bukan artinya itu ingin membuka aib, itu adalah ayahnya sendiri, ya. Tapi yang bayar biaya-biaya itu adalah Ruben dari nilai yang tadi sudah dikatakan dijaminkan ke bank itu. Nah, Ruben itu dari mulai awal pembangunan sampai selesai itu rutin mentransfer uang ke rekening yang bersangkutan. Ini ada namanya, ya, ayahnya, sebesar 250 juta. Ya, sebanyak kalau kita lihat dari jumlah transferannya ini 46 kali. Ya, sehingga totalnya yang diberikan itu untuk biaya renovasi, biaya kontraktornya saja itu adalah 11,1 miliar. Jadi lebih tinggi 1 miliar dari pinjaman yang ada dari bank tersebut, ya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa rumah itu dibangun bukan dari hasil usaha dan jerih payah Ruben Onsu, ini kami harus sampaikan faktanya tidak seperti itu, ya. Karena di sini ada bukti-bukti, ya, 250 dia, ya, nilainya sama nih, ya. Jadi kalau dibilang itu rumah diberikan orang tuanya misalnya, itu ya memang yang bangun orang tuanya, tapi dari pembayaran yang dilakukan oleh Ruben Onsu, ya. Jadi memang posisi kreditnya sekarang ini lagi tidak lancar, ya, lagi tidak lancar. Memang sudah tidak dibayarkan beberapa waktu. Cicilan yang kemarin kami tunjukkan selama ini dibayar senilai 379 juta per bulan oleh Ruben. Informasi terkait dengan masalah aset itu yang menjadi jaminan juga akan dilelang, kami belum mendapatkan informasi apapun dari bank. Tapi cerita ini sudah duluan keluar, membesar dan muncul di masyarakat dari pihak sana. Di tengah polemik yang semakin melebar, pihak Ruben pun menduga ada alasan tertentu di balik keputusan Sarwenda meninggalkan rumah tersebut. Salah satunya diduga karena kediaman itu terus menjadi perhatian, terlebih setelah aktivitas live selling dan isu mengenai ancaman lelang akibat persoalan kredit yang ramai diperbincangkan. Namun persoalan tersebut ternyata tidak berhenti pada urusan rumah. Pihak Ruben juga mengaku semakin kesulitan mengetahui keberadaan Sarwenda dan anak-anak mereka. Kondisi ini pun disebut membuat komunikasi Ruben dengan buah hatinya menjadi semakin terbatas, termasuk ketika dirinya ingin bertemu dan menghabiskan waktu bersama anak-anak. Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, ya, di akhir minggu lalu itu kami mendapatkan kabar burung, ya, dari klien kami juga yang juga mendapatkan kabar burung bahwa rumah itu sudah mulai dikosongkan, mulai ditinggalkan, dan mereka mencari tempat kediaman baru yang tidak lagi bertempat tinggal di rumah tersebut. Tapi ini belum ada kabar pastinya, karena bagaimanapun harusnya terkait tidak menempati rumah itu lagi dan kemudian pindah ke tempat yang lain, ini juga harus disampaikan kepada klien kami, bukan karena klien kami ingin tahu, ya, pindah kemana dan apa alasan pindahnya, tapi karena bersama-sama dengan S itu ketika dia pindah ada 2 anak Ruben Onsu yang juga ikut bersama dengan dia. Jadi artinya anak-anak kan tetap harus dikasih tahu sama ayah kandungnya di mana keberadaannya. Meskipun artinya itu banyak pendapat yang mengatakan tidak ada penculikan, tidak ada namanya ini kalau misalnya itu dilakukan oleh orang tua, tapi artinya bukan berarti dengan kondisi yang seperti itu orang tua boleh melanggar etika, melanggar aturan, melanggar norma, juga melanggar hukum, karena norma itu juga adalah hukum membawa anak yang masih ada ayahnya tanpa memberikan informasi apapun kepada ayahnya. Tidak menginformasikan jika dia udah menempati tempat tinggal yang baru. Ya, artinya kan tidak bisa nih, artinya dengan hanya sekedar melakukan postingan di media sosial, terus kemudian dikatakan, kalau kita bilang anaknya di mana sekarang, kan tinggal telepon, kan tinggal cari, nggak begitu. Karena semua ada etikanya. Karena anak-anak ini masih ada ayahnya, ya harusnya dikomunikasikan bahwa karena sesuatu dan lain hal, apapun alasannya, kami pindah
bersama-sama dengan anak. Jadi kalau misalnya ayah mau cari anak-anak, anak-anak sekarang ada di sini. Ini yang fair. Bukan artinya itu kita merasa itu anak kita sendiri tanpa ada ayahnya, dan kemudian akhirnya kita pindah-pindah saja, muncul di media sosial, dan kita anggap itu sudah merupakan informasi kepada ayahnya. Nah, ini yang saya katakan bahwa hal-hal seperti ini kan tidak boleh terjadi, ya. Tapi sering terjadi tanpa ada informasi, ya. Artinya itu ini berkaitan dengan masalah anak-anak, ya. Nah, jadi biaya pendidikan anak-anak, kebutuhan anak-anak ini juga nggak pernah didiskusikan. Termasuk hal-hal yang seperti kami sampaikan kemarin, hal-hal yang berkaitan dengan masa sekolah, graduation anak-anak. Ini nggak pernah dilibatkan. Ulang tahun anak-anak nggak pernah dilibatkan, sekedar pemberitahuan. Nah, jadi tidak bisa seperti itu. Karena bagaimanapun anak-anak ini bukanlah anak-anak ibunya saja, tapi dia juga adalah anak-anak ayahnya. Tidak ada mantan ayah tadi itu. Jadi jangan sampai ikatan perkawinan yang sudah putus antara ayah dan ibu itu membuat ada situasi yang berbeda yang dialami oleh anak-anak ini, yang sebenarnya tidak boleh. Keputusan Sarwenda untuk meninggalkan rumah tersebut pun tak pelak memunculkan beragam spekulasi. Terlebih, kepindahan itu terjadi ketika hubungan dirinya dan Ruben Onsu tengah berada dalam situasi yang cukup panas. Meski begitu, bisa saja keputusan tersebut diambil karena Sarwenda memang ingin memulai suasana baru bersama anak-anaknya. Apalagi, selama ini Sarwenda beberapa kali menyampaikan bahwa kebahagiaan dan kenyamanan buah hatinya selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang ia ambil. Lantas, apakah kepindahan ini menjadi langkah Sarwenda untuk mencari ketenangan dan kehidupan yang lebih nyaman bagi dirinya dan anak-anak? Saya akan berjuang selalu buat anak-anak saya, karena dari awal saya punya anak, saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya dan memberikan kebahagiaan ke anak-anak saya. Semuanya demi apa? Demi melindungi mental anak-anak. Kalau misalnya kemudian dikatakan dia akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak, pertanyaannya, bukankah hak asuh anak dia sudah dapatkan? Buat apa dia perjuangkan lagi? Harusnya dipertahankan. Ruben Onsu yang berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak. Ruben Onsu yang berjuang untuk mengambil alih hak asuh anak tersebut. Jadi kalau dikatakan saya akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak, dia nggak perlu berjuang, udah dikasih kok. Yang terbaik buat anaknya itu kan salah satu diantaranya kan adalah anak-anak itu tetap merasakan cinta kasih dari ayahnya. Jangan yang terbaik menurut kacamata kita. Tapi kita menganggap kita sudah memberikan yang terbaik. Dia tahu nggak bahwa dulu itu anaknya sering juga telepon Ruben nangis-nangis. Pernah ya seperti itu? Pernah curhat gitu misalnya. Jadi artinya yang terbaik buat anak itu kan bukan hanya sesuai dengan selera kita aja. Kita harus juga memahami dong apa yang menjadi kebutuhan emosi dan psikologis anak kita. Berkumpul bersama dengan ayah kandungnya itu juga salah satu kebutuhan. Diberikan apa tidak? Dilakukan apa tidak? Kalau dilakukan berarti benar sayang. Kalau nggak dilakukan, kita nggak usah ngomong sayang deh. Perseteruan Ruben Onsu dan Sarwenda yang kini semakin melebar hingga berujung pada kabar kepindahan sang bunda, rupanya turut membuat Betran Peto merasa prihatin. Namun sebagai anak yang pernah merasakan kasih sayang dari kedua sosok tersebut, Onyo memilih untuk tidak terlalu jauh mencampuri persoalan yang sedang terjadi. Terlebih, belakangan ini Onyo juga mengaku sudah tidak terlalu aktif mengikuti media sosial. Alhasil, dirinya pun tidak begitu mengetahui perkembangan terbaru mengenai konflik yang tengah melibatkan Ruben dan Sarwenda. Bahkan, soal kabar kepindahan sang bunda, Onyo mengaku tidak mengetahui secara pasti. Terlebih, komunikasi antara dirinya dan Sarwenda disebut sudah sangat terbatas, sehingga membuat Onyo memilih untuk tidak banyak berkomentar mengenai persoalan yang terjadi di antara kedua orang tuanya. Aku nggak itu abang, nggak lihat, benar-benar nggak lihat. Aku sekarang lagi jarang buka sosmed. Buka sosmed tuh bukan cuma liatin, maksudnya kegiatan-kegiatan siapapun itu gitu. Ada ngabarin nggak kali? Enggak ada. Nanya mungkin soal pindahannya. Enggak. Yang terbaik aja buat bunda. Gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.